Terima kasih. Kalau saya melihat adalah perbedaan antara krisis tahun 98 dengan krisis sekarang itu adalah yang krisis, kita belum bicara krisis pada akibat pandemi COVID ini. Tetapi akibat dari pandemi COVID ternyata cukup berpengaruh kepada perputaran ekonomi, khususnya kepada beberapa perusahaan dan juga termasuk UMKM. Nah, dahulu tahun 98 tidak ada pembatasan skala perkumpulan skala dalam jumlah besar, tetapi dalam konteks sekarang itu terjadi pembatasan. Nah, tetapi kalau kita lihat UMKM itu sendiri, itu perkembangannya cukup pesat ya. Artinya kalau kita bicara tahun 98, pemerintah juga memberikan satu stimulus untuk membantu UMKM. Karena apa? Secara pangsa pasar, secara jumlah UMKM, itu pangsa pasarnya 98,68% dan cukup menunjang atau membantu PDB kita. Nah, yang terjadi pada saat krisis, pada saat pandemi ini adalah perputaran ekonomi menjadi terhambat, karena jalur distribusi juga menjadi terhambat. Nah, itu sebenarnya yang membuat pemerintah membuat strategi-strategi stimulus. Kita tahu tadi seperti disampaikan ada Undang-Undang 2 tahun 2020, merupakan Perpu 1 tahun 2020 yang kemudian telah diundangkan. Di mana pemerintah perlu menggeser mandatory spending anggaran untuk membantu perekonomian, khususnya yang berdampak kepada UMKM. Nah, ada 3 bagian di dalam Undang-Undang 2 tahun 2020, yaitu bicara mengenai kebijakan keuangan negara, yang kedua bicara mengenai kebijakan stabilitas sistem keuangan, di mana LPS merupakan salah satu pilar bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK, itu untuk menjaga agar kredit-kredit yang telah diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan kepada para debitur itu tidak mengalami kemacetan. Karena apa? Karena adanya hambatan di dalam supply and demand, di mana
kemampuan untuk memproduksi itu menjadi berkurang, dan juga daya beli masyarakat akan terpengaruh. Nah, oleh karenanya diperlukan semacam relaksasi. Nah, disitulah kemudian pemerintah melakukan alokasi dengan menggeser mandatory spending. Dan pada tahun ini, pada saat menjaga stabilitas sistem keuangan, salah satu stimulasi yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan program pemulihan ekonomi nasional. Undang-Undang 2 tahun 2020 itu telah kemudian diturunkan pengaturannya berdasarkan PP tentang PP nomor 23 tahun 2020 tentang program ekonomi pemulihan nasional. Nah, salah satu programnya adalah bagaimana bank-bank peserta atau bank-bank jangkar ini dapat kemudian memberikan relaksasi kepada debitur khususnya debitur UMKM. Dan tadi dikatakan bahwa sebesar 34,15 triliun terhadap hambatan terhadap UMKM itu yang kemudian direlaksasi dengan beberapa program, termasuk melakukan pembiayaan maupun keringanan di dalam pembayaran. Itu yang menjadi salah satu yang dilakukan oleh pemerintah. Program yang diberikan untuk restrukturisasi kepada UMKM itu juga akan bisa memulihkan kegiatan ekonomi paling tidak di level ekonomi kerakyatan. Nah, kalau kita ngelihat status dari tahun 2010 sampai 2018 itu kenaikan atau persentase dari pelaku UMKM itu semakin bertambah. Kita mengenal ada namanya mikro, kecil, menengah, dan besar. Dan secara overall, usaha mikro, baik itu Nah, inilah yang kemudian yang menjadi concern pemerintah, bagaimana UMKM dapat bertahan hidup. Karena apa? Karena dia yang bisa menampung jumlah tenaga kerja yang paling besar untuk mengisi kekosongan di dalam supply dan demand. Nah, secara PDB itu memang kalau dari 2010 dan 2018 itu memberikan sumbangsih peningkatan yang demikian besar. Itu hampir secara periode 10 tahun itu 166%. Nah, ini yang tadi saya katakan. Relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada UMKM sebenarnya perlu diperhatikan adalah sebenarnya berapa besar UMKM yang menikmati kredit dari bank. Jumlah UMKM itu sebesar 47% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia, atau sebesar 50% dari jumlah orang bekerja. Jadi tadi, kenapa pemerintah concern terhadap UMKM. Yang kedua adalah jumlah UMKM yang mendapat fasilitas kredit itu sebenarnya hanya 16,3 juta dari 64,2 juta, atau hanya 25,54% dari total UMKM. Nah, di samping itu, data kredit pun itu cukup besar, hampir 4,36%. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yodi, bahwa di dalam pemulihan ekonomi nasional, ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan pemerintah. Kalaupun ada relaksasi yang diberikan kepada pelaku UMKM, yang kenyataannya data per 2019, Februari 2019, itu ternyata jumlah kredit macet UMKM itu cukup besar. Nah, pada saat terjadi pemburukan ekonomi akibat COVID, tentunya itu makin berdampak atau menekan pelaku UMKM. Nah, yang perlu dilakukan identifikasi oleh pemerintah adalah seberapa banyak UMKM yang menderita akibat COVID, atau yang memang pelaksanaan pekerjaannya
atau pelaksanaan pelaku UMKM-nya itu yang tidak mengikuti tata kelola yang baik. Nah, disitulah pemerintah harus hati-hati dan di dalam memberikan dapat fasilitas akibat COVID, tetapi kenyataannya memang penggunaan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan itu barangkali disalahgunakan. Nah, ini yang harus menjadi catatan mungkin bagi semua pihak, tidak hanya pemerintah. Karena apa? Di luar yang 16,3 juta atau yang di luar yang sekitar 75%, itu banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan fasilitas kredit. Dan mereka itu juga mengalami permasalahan di dalam melakukan kegiatan. Jangan kemudian kita hanya concern terhadap apa yang relaksasi yang di sektor perbankan. Dan kemudian juga kadang-kadang kita terlalu fokus. Kita selama ini selalu melakukan, ya bukan propaganda sih, artinya pola hidup. Jadi perubahan lifestyle. Sehingga yang tadinya kita tidak mengenal lingkungan, kita mulai mengenal lingkungan. Kita mulai membeli dari orang-orang yang kita kenal. Karena apa? Kita tidak bisa ke mall. Ya kan? Produk-produk impor juga terhenti distribusinya. Nah, makanya kenapa judul yang saya sampaikan adalah bagaimana kita melakukan revitalisasi UMKM dengan berbasis komunitas. Nah, kemudian secara global view terhadap UMKM itu memang terbagi antara formal dan informal. Formal itu berarti dia mempunyai badan hukum, mempunyai administrasi yang baik, mempunyai pegawai yang cukup, dan mempunyai proyeksi keuangan dalam 1 tahun ke depan. Dan itu memberikan kontribusi sangat besar, 40% PDB di negara berkembang. Itu belum termasuk menghitung sektor informal. Nah, di Indonesia, berdasarkan data yang kami himpun, itu sebenarnya banyak pelaku UMKM yang informal, yang mungkin dia harus berjuang sendirian, yang harus kita bantu. Makanya tadi program dari Bu Rektor mengenai by Unpad itu cukup membantu bagaimana menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan melalui komunitas. Ya, by alumni Unpad itu kan dalam pengertian lain adalah ya menghimbau kepada barangkali alumni maupun di sekitarnya untuk membeli. Nah, saya juga punya concern yang sama terkait mengenai hal itu, bahwa sudah saatnya kita mengedepankan UMKM dengan berbasis komunitas. Nah, berdasarkan data dari World Bank, informal UMKM itu sanggup kemudian meng-create 600 tenaga kerja sampai 2030. Dan itu yang pemerintah sekarang menjaga, makanya kenapa sektor UMKM itu yang paling sangat rentan dan mesti dibantu sehingga berkesinambungan dan bisa menjaga tingkat pengangguran. Nah, akibat dari COVID, ya saya ambil contoh, saya riset di peningkatan transaksi di e-commerce. Bayangkan saja dari 2 Maret sampai 5 April itu penjualannya itu mencapai 670.000 transaksi dan transaksinya itu sekitar 12,3 miliar. Jadi perharinya bisa 351,4 juta. Padahal data seminggu sebelum terjadinya PSBB itu mungkin hanya sekitar perharinya itu sekitar 50.000. Kalau dihitung seminggu sebelum PSBB. Ini data yang terhadap transaksi yang dilakukan di 3 e-commerce. Sehingga ini yang menjadi peluang. Bagaimana kemudian partisipasi dari masyarakat itu berkesinambungan atau berkorelasi dengan program yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang 2 dan 2020 dan berdasarkan PP 23 tahun 2020.
Karena salah satu tujuan dari PP 23 2020 adalah membantu agar sektor perekonomian menjadi bergulir walaupun kita harus berkawan dengan COVID. Nah, ini yang kemudian saya mencoba menggagas suatu community market, basis komunitas. Karena apa? Ada beberapa 6 indikator. Terjadi pergeseran transaksi yang konvensional menjadi digital, perubahan gaya hidup dalam bertransaksi. Biasanya kita kalau membeli sesuatu, kalau tidak datang ke toko, melihat, memilih, kita tidak akan berminat untuk membeli. Nah, sekarang kelihatannya gaya hidup itu berubah. Karena satu kebutuhan, mau tidak mau, kita menggunakan teknologi dengan baik itu e-commerce maupun marketplace. Nah, itu yang kemudian sudah menjadi kebutuhan. Nah, dulu kita mungkin tidak pernah menggunakan e-wallet atau jarang sekali menggunakan mobile banking. Sekarang dengan adanya COVID, kita merubah gaya hidup itu. Nah, itu yang peluang yang kemudian yang bisa kita lakukan agar kesinambungan di dalam ekonomi kerakyatan itu juga bisa berjalan. Kemudian ada beberapa sektor industri dan jasa terkendala akibat COVID, ya kan. Nah, ini yang kemudian pemerintah menyatakan new normal. Bagaimana kemudian kita berkawan dengan ancaman COVID dan tetap bisa melakukan kegiatan. Banyak beberapa pelaku UMKM yang saya datangi, mereka sudah bukan bicara lagi bagaimana menghindari COVID, tapi bagaimana dia masih bisa beraktivitas walaupun ada COVID. Nah, itu yang barangkali PR dari semua masyarakat maupun pemerintah. Nah, perlu adanya kesinambungan dalam supply chain. Nah, kalau kita bicara pengalaman transaksi dari zaman dahulu, kalau bisa produk itu menjadi berkembang, kalau kita punya hub. Nah, hub itulah yang kemudian bisa menjembatani proses produksi kepada konsumen. Nah, dengan transaksi dengan basis komunitas, kita menggabungkan antara produsen dengan konsumen sehingga terciptalah suatu kebutuhan yang saling simbiosis mutualisme. Nah, ini yang bisa menjadi peluang bagi kita di dalam membantu program pemerintah. Kemudian pengelolaan tingkat kepercayaan antara buyer dan seller. Nah, yang berbeda, saya mencoba membandingkan e-commerce dan marketplace yang tidak menggunakan basis komunitas. Nah, banyak terjadi penipuan yang terjadi di marketplace maupun di e-commerce. Karena apa? Penjualnya itu tidak bisa kemudian dipercaya. Makanya sering kita dengar banyak penipuan di dalam penjualan, dia berdalih UMKM, tapi kemudian dia melakukan penipuan. Tetapi dengan basis komunitas, kita saling mengenal antara pembeli dan konsumen. Nah, tingkat kepercayaan itulah yang kemudian bisa mendorong bagaimana mempertahankan quality control dan quality assurance dalam proses produksi. Nah, membangun platform yang dapat dipercaya dengan basis komunitas itu bisa macam-macam karena kepentingan alumni, bisa alumni kampus, alumni SMA, SD, segala macam. Dan juga bisa profesi atau hobi atau lingkungan. Nah, di lingkungan saya saja itu udah terbangun komunitas di mana kalau membeli barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak usah jauh-jauh. Banyak yang kemudian mensuplai. Saya punya daging, saya punya kebutuhan pokok lainnya, beras dan segala macam. Nah, kendala UMKM adalah tadi aspek produk, aspek distribusi, aspek pendanaan. Bank loans itu udah pasti akan sulit dilakukan oleh UMKM. Skema dari pembiayaan pun biasanya hanya internal fund, cash for friend, from friend atau family. Nah, ini yang kemudian tidak tersentuh nih di dalam konteks relaksasi untuk membantu UMKM yang terkena dampak COVID yang mempunyai kredit di perbankan. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita address. Bagaimana kita meng-unlock kendala itu juga bisa diaplikasikan kepada UMKM yang memang tidak mendapatkan fasilitas kredit. Karena hanya 25% tadi yang menikmati relaksasi itu.
Ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, secara basis komunitas, saya mencoba untuk dalam konteks begitu PSBB itu dimulai, karena saya juga pelaku UMKM, saya mencoba untuk melakukan inventarisasi. Ada berapa sih pelaku UMKM baik di beberapa wilayah maupun di Bandung maupun di Jakarta. Dan ternyata cukup banyak. Dan semua dari pelaku UMKM itu tidak ada yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Ya kan? Nah, sehingga ya kita harus bersama-sama juga membantu pelaku UMKM ini agar mereka bisa survive. Nah, dengan identifikasi yang jelas, dengan program pembinaan pelatihan yang jelas, kita bisa menampung mereka dan masuk ke dalam komunitas untuk memberikan kesinambungan di dalam ini. Nah, dari data yang ada juga, kita mengenal adanya tadi mikro, kecil, dan menengah. Kalau kita bicara mikro, maka dia punya omset paling banyak 300 juta rupiah. Kalau dia bicara kecil, berarti 300 sampai 2,5. Kalau dia bicara menengah, berarti 2,5 sampai 50 miliar. Nah, ternyata sektor informal, ini terbalik nih. Sektor informal itu paling besar dibanding sektor formalnya. Dan kemudian jenis UMKM itu kebanyakan memang ini ada tidak teridentifikasi karena ternyata omsetnya itu kurang dari 300 juta juga. Artinya apa? Bulan ini mungkin dapat 25, bulan depan bisa 100, bulan depannya lagi mungkin bisa nggak dapat sama sekali. Nah, basis komunitas inilah yang sebenarnya yang bisa kita bantu di dalam membangun ekonomi kerakyatan. Ini yang kemudian berhasil saya coba identifikasi. Ternyata dari pelaku-pelaku UMKM, ini saya melakukan survei terhadap beberapa pelaku UMKM di alumni UNPAD ya. Itu mereka banyak beraktivitas di makanan minuman, kemudian fashion, dekorasi, souvenir, jasa, hobi, dan segala macam. Paling banyak itu adalah makanan dan frozen food. Dan ternyata tidak kalah dengan produk yang selama ini kalau kita beli di mall besar. Mungkin selama ini mereka menjual secara putus kepada pelaku usaha besar. Tetapi dengan adanya COVID ini menjadi terhenti proses jalur distribusinya. Nah, oleh karenanya dengan teknologi, baik itu dengan aplikasi maupun dengan sarana komunikasi lainnya, kita bisa membantu pelaku UMKM sehingga kita bisa memberdayakan dan melakukan penguatan. Nah, jadi secara garis besar, saya hanya mau mengatakan bahwa kita punya program, pemerintah punya program dengan program pemulihan ekonomi nasional yang tidak hanya menyasar aspek UMKM, tapi juga aspek korporasi yang memang terkena dampak. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang terpaksa harus melakukan PHK terhadap karyawannya. Karena apa? Produksi dia menjadi berkurang atau daya beli masyarakat menjadi berkurang. Kredit macet. Kalau kredit macet sehingga dia tidak punya setoran kepada bank kesulitan likuiditas, dan kemudian bank tidak mampu untuk melakukan transaksi antar banknya dan menjadi bermasalah. Nah, disitulah kemudian PR-nya menjadi lebih rumit lagi. Karena apa? Di situ harus ada peranan dari pemerintah, baik itu Menteri Keuangan, BI dan OJK untuk menyelamatkan banknya agar kemudian dia tidak menjadi dikatakan bank gagal. Karena kalau kemudian menjadi bank gagal, maka bisa saja semua penyimpan itu menarik dananya. Segede apapun bank, kalau kemudian dananya ditarik secara masif, itu pasti akan menjadi bermasalah atau menyentuh solvabilitas. Nah, disitulah peranan pemerintah bagaimana menjaga sistem keuangan dengan segala perangkatnya dan kemudian juga diawasi. Barangkali aparat penegak hukum yang sudah mulai memonitor bagaimana penggunaan dari program pemulihan ekonomi nasional ini bisa tepat sasaran. Karena apa? Banyak yang free rider yang sebenarnya secara fundamental mereka udah bermasalah, begitu ada COVID, dia mengklaim bahwa mereka bangkrut gara-gara COVID. Nah, itu ya PR pemerintah
yang harus dikawal. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi jangan ada free rider. Nah, kalau LPS sendiri itu bicara di belakang, dia sebagai penjaga gawang. Dari begitu ada permasalahan likuiditas atau solvabilitas terhadap bank, akibatnya macam-macam. Akibat ketidakpercayaan kepada masyarakat, akibat kredit macet, akibat adanya permasalahan di transaksi antar uang bank yang kemudian tidak bisa diselesaikan oleh bank. Setelah OJK tidak bisa menyelesaikan, maka OJK kemudian berkoordinasi dengan LPS untuk melakukan penilaian apakah bank ini menjadi bermasalah gara-gara COVID atau tidak. Tetapi di sisi lain, selain menyelamatkan banknya, pemerintah juga harus menyelamatkan sektor realnya, di mana dia harus membuat pelaku usaha tidak terkena dampak. Nah, sehingga ada dua sektor nih yang ditangani oleh pemerintah. Nah, kita punya prediksi dulu, mungkin COVID ini akan berakhir dalam 2 bulan atau 3 bulan. Tetapi ternyata sampai sekarang pun kita tidak bisa prediksi. Nah, ketahanan pemerintah di dalam menjaga itu juga harus disupport oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk dari kampus atau dari semua sektor harus terlibat di dalam proses pemulihan ekonomi kerakyatan. Karena berdasarkan data yang ada, ternyata ya UMKM itu cuma 25%. Di luar itu banyak masyarakat yang juga terkendala akibat COVID. Jadi demikian Pak Moderator, mungkin paparan saya nanti kita bisa lebih diskusikan aspek-aspek yang terkait dengan bagaimana pemerintah melakukan program pemulihan ekonomi nasional, juga bagaimana peranan kita di dalam membantu kesinambungan pelaku usaha agar bisa bertahan dalam era new normal. Demikian. Ya,